Udah benar kan? Ini uang berapa? Udah uang. Ini uang berapa Gus? Ini uang berapa Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya? Salah. 50.000. Iya, 50.000 iya. 55.000 Agus tahu. Luar biasa kamu Gus, dijalimin orang menjadi. Ada apa dengan emosi dan kepribadian dari Agus? Itu yang perlu dinilai kembali. Sebaiknya diajak. Bagaimana jika dia diajak untuk ya berobat terhadap masalah kejiwaannya yang tidak jelas. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Tidak ada pengguna uang, Kejam, tidak loh. ada kehabisan uang, Kejam. ada semua. Buat apa kalau kayak gitu? Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Agus berpotensi dipidana pasal 378 KUH pidana, yaitu tentang penipuan. Karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Gue juga jadi bingung gitu sama yang bela. Dia tuh sebenarnya ngerti gak sih kalau awal mulanya donasi ini diadakan itu atas dasar kemanusiaan, bukan urusan perhutangan. Kalau dari awal donasi ini dibuka buat perhutangan, gue yakin 100% gak akan ada orang yang peduli. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Ya, halo semuanya dimanapun kalian berada. Masih seputar kasus donasi Agus ya guys. Semakin heboh menarik perhatian netizen tentang sikap Agus yang seolah-olah tidak punya rasa terima kasih kepada orang yang telah membantu dirinya. Padahal udah jelas ya dari awal yang sebenarnya meminta untuk dibantu yaitu tak lain adalah Agus sendiri. Tetapi banyak di podcast dan media lain, Agus berkali-kali mengatakan kalau dia merasa tidak pernah meminta bantuan kepada Novi untuk mencarikan bantuan perawatan, berobat, berupa donasi kepada Novi. Nah, tiba-tiba ada video viral Agus bersama istri dan Wawa sedang duduk bersama Farhad Abbas. Di video itu tampak Agus sedang melihat dan menebak uang yang sedang dipegangnya. Meski agak lambat ya penglihatannya, tapi sepertinya benar yang dilihat dan yang dikatakan oleh Agus. Tapi yang jadi masalah sampai saat ini adalah kenapa Agus malah bersikap lain dan melaporkan Novi dan menyerang Novi dengan kalimat-kalimat yang kejam. Mungkin Agus merasa dipermalukan oleh Novi karena ketahuan uang donasi yang harusnya digunakan dengan baik malah digunakan untuk membayar hutang. Dan juga anehnya dibagi-bagikan juga ke saudaranya. Ada juga netizen yang mengatakan untuk membeli HP baru untuk istri Agus dan juga perhiasan dan yang lain-lain. Kali ini ada seorang ahli psikiater yang menyoroti bagaimana sebenarnya sifat Agus belakangan ini. Dan ternyata yang disorot adalah sifat dan kondisi kejiwaan si Agus. Kita lihat ya, dari Agus sendiri itu juga akan diragukannya apa? Kenapa kok sampai begitu dendam sampai disiram? Lalu katanya karena emosinya bisa meledak-meledak. Jadi kok kita lihat dari segi emosinya itu, maka dia kurang memperdulikan masalah orang. Mau emosi ya diledakkan. Sekarang demikian juga pada saat menerima uang juga begitu, dia terima ya dia pakai sesuai dengan keinginannya. Jadi apakah ini sifatnya atau bagaimana? Lalu sampai seberapa jauh ini bisa dikembalikan? Sebetulnya bahwa semua tidak dipakai untuk pengobatan dan akhirnya dialihkan ke BPJS, itu sebetulnya ya tidak sebagaimana umumnya kan. Artinya umumnya dipakai untuk pengobatan, terus sebagian dipakai untuk keperluan yang dilakukan secara diam-diam. Jadi dari segi Agus sendiri, kalau kita lihat sepintas lalu kita nggak tahu kepastiannya, tapi diduga ada sesuatu yang janggal kan. Janggal kenapa terlalu emosional, kenapa bisa dari baik ke yang kasar, meledak-meledak itu kan
jelas diragukan ada apa, dan mungkin juga itu kehidupan keluarganya. Karena itu kita juga tanda tanya bagaimana kebiasaan di dalam keluarga dari Agus. Dan kita bisa lihat sampai terjadi hal-hal yang kurang diinginkan. Dan sekarang terjadi lagi hal yang biasa. Jadi yang perlu diteliti adalah bagaimana kebiasaan dari keluarga Agus. Nah, kata ibu psikiater tadi, sifat Agus sepertinya ada yang mengganjal ya. Mungkin saran ibu tadi bisa dicoba ya Agus ya, untuk periksa tes kejiwaan juga. Nah, ini ada yang aneh juga sebenarnya. Ada netizen yang memperhatikan gerak-gerik Agus yang sedang berdiri sendirian, kemudian tiba-tiba dengan refleks Agus tanpa dituntun langsung menghadap ke belakang dan bersalaman dengan orang yang ada di belakangnya. Ini videonya. Izin sit sebentar. Coba teman-teman perhatikan deh. Ketika Agus diminta bersalaman dengan orang yang berada di belakangnya, dia membalikkan badannya, kemudian dia langsung memberikan tangannya kepada orang yang mengajak bersalaman itu. Dan di sini tak ada satupun orang yang menuntunnya pada siapa dia harus bersalaman. Sepertinya dia bisa melihat. Mudah-mudahan saja dia bisa melihat. Ya, mudah-mudahan tidak buta. Mudah-mudahan bisa melihat. Kita perhatikan lagi. Terima kasih. Lah, bener juga ya kalau diperhatiin. Tapi ini juga tiba-tiba ada video Agus yang tahu-tahu Agus bisa menebak warna HP dan uang kertas yang dia pegang. Agus nggak bisa lihat. Doa mereka berbalik arah. Luar biasa. Tapi nggak tahu Agus ini selamanya atau cuma Ini apa Gus? Ya Allah, Agus bener Gus. Hah? Kan Agus bilang dari kemarin. Tiba-tiba Luar biasa. Agus bisa narik. Banyak banget ya. Coba ambil uang. Aku bisa lihat uang kertas. Uang. Coba dompet apa? Pak dompet bapak apa? Ini warna apa nih? Guys, Agus bisa ngelihat sedikit nih guys. Ini warna keping-pingan. Wah, luar biasa. Agus tahu. Tapi anehnya, coba lihat ekspresi dari istri Agus. Tanpa ada ekspresi kaget atau heboh, jangan-jangan